Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi saya memperhatikan bacaan adik di surat Ar-Ra'd. Ada satu kalimat di dalam surat Ar-Ra'd ini yang saya pikir cukup populer ya. Ayatnya ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita pernah ngerasain rasa takut, khawatir, galau, baper, marah, sedih, bete, dan segala macam dinamika perasaan. Kadang kalau lagi happy jadi lupa segalanya, tapi kalau lagi sedih jadi baper berat sampai putus asa. Kadang ketakutan kita, ketakutan yang berlebihan membuat kita tidak berani melakukan pilihan-pilihan hidup. Kadang kita juga menjadi orang yang parno dan trauma dengan hal-hal yang pernah kita alami di masa lalu. Zulzilu atau guncangan perasaan yang kita rasakan itu ada obatnya. Orang-orang yang beriman, obat untuk semua zulzilu, dinamika, guncangan-guncangan perasaan itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dibilang, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, kalau kita mau mengukur kira-kira kita ini orang beriman atau masih nanggung, caranya sederhana. Coba kita tanyakan ke dalam hati kita masing-masing, bisa nggak zikir itu jadi obat ketika kita lagi galau? Bisa nggak zikir itu jadi obat ketika kita lagi marah? Bisa nggak zikir itu menjadi obat ketika kita lagi takut? Seperti zikir menjadi obat ketika kita dalam keadaan khawatir. Ini adalah ukuran keimanan yang paling jujur yang bisa kita nilai kepada diri kita masing-masing. Tapi tidak untuk orang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu isi hati orang lain. Jadi nggak bisa menjudge isi hati orang lain. Karena orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hati mereka akan tumakninah, akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalnya kita mengingat Allah, rasa gundah kita nggak hilang, kita harus mempertanyakan kembali, kita benar-benar beriman nggak nih sama Allah? Kalau kita dengan mengingat Allah, rasa takut, khawatir kita nggak hilang, kita harus mempertanyakan lagi nih, kira-kira kita benar-benar nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh sederhananya pernah dipraktekin oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Nabi mengambil jalur yang berlawanan dari kota Madinah. Kalau Madinah itu di sebelah selatannya Mekah, Nabi malah ke arah utara untuk menghindar orang-orang kafir yang pengen mengejar Nabi.
Lalu Nabi pun bersembunyi bersama Abu Bakar di sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Thur. Yang umroh haji pasti pernah ziarah ke daerah situ. Di dalam Gua Thur, Nabi berdiam beberapa malam, dan suatu hari orang-orang kafir akhirnya sempat curiga, jangan-jangan Muhammad sembunyi di daerah pegunungan, daerah Thur. Mereka mencari ke sana, mencari-cari jejak, sampai benar-benar berada tepat di mulut Gua Thur. Dengan senjata lengkap yang kalau ketemu Nabi Muhammad atau Abu Bakar boleh dibunuh, boleh ditangkap. Pokoknya hidup atau mati harus bawa pulang ke Mekah. Ini udah jadi buruan banget nih. Ketemu tembak di tempat boleh, dipancung boleh, digorok boleh, pokoknya udah halal darahnya kalau bahasa sekarang. Dan mereka dengan senjata lengkap, semuanya ada puluhan orang hunter, para pembaca jejak, para pemburu, ada di mulut gua yang guanya nggak terlalu besar. Artinya Nabi berubah posisi duduk saja udah kelihatan kaki beliau, saking kecilnya gua. Rendah, kecil, sehingga seseorang dewasa itu tidak bisa berdiri, harus duduk. Kalau berdiri di pintu gua, maka hanya setengah pinggang orang dewasa saja mulut gua tersebut. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar zulzilu, merasa khawatir. Abu Bakar merasa resah. Abu Bakar merasa takut, bukan takut kepada musuh, tapi takut akan keselamatan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Karena bukan tipe Abu Bakar yang penakut. Sehingga Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana ini? Kalau seandainya mereka melihat ke bawah sedikit saja, nggak usah ngintip-ngintip, ngelihat dari atas saja sedikit, pasti udah kelihatan kita ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma." Ya Abu Bakar, kenapa kamu mikir kalau kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang dimaksud dengan bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah bukan hanya sebuah ritual yang kita mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Kadang kita mengucapkan kalimat subhanallah, tapi pikiran kita bukan ke Allah. Sama kayak kita lagi sholat, pikiran kita ke kerjaan, pikiran kita di mall, pikiran kita di tempat main, pikiran kita di hutang, pikiran kita di masalah. Ini tidak zikrullah, karena arti zikrullah itu bukan menyebut nama Allah. Zikrullah itu mengingat Allah. Mengingat dengan menyebut atau mengingat tanpa menyebut, yang jelas dia mengingat Allah. Dan mengingat Allah, zikir kepada Allah tidak harus selalu kalimatnya kalimat zikir ritual. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bukan hanya itu, tapi dia kalimat-kalimat yang membuat kita jadi sadar kita tuh gak sendiri tapi ada Allah. Itu zikir. Kalimat-kalimat yang membuat kita jadi aware kalau kita tuh gak sendiri, ada Allah. Kalimatnya apa? Bisa la tahzan innallaha ma'ana. Bisa kalimatnya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bisa kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Atau sesederhana kita bilang tenang, ada Allah. Itu bagian dari zikrullah. Nah, ketika kita diingatkan dengan nama ini, bisakah hati kita tiba-tiba menjadi tenang? Yang tadi terguncang, yang tadi khawatir, tiba-tiba menjadi tenang. Disitulah kita bisa mengukur seperti apa keadaan iman kita, Bapak Ibu. Kalau dalam keadaan normal, agak sulit buat kita ngukur kita ini orang beriman atau enggak. Karena dalam kondisi yang normal tidak bisa membedakan mana mukmin, mana munafik. Dalam kondisi yang normal nggak bisa membedakan mukmin dan munafik. Justru orang mukmin dan orang munafik itu Allah pisahkan lewat ujian-ujian. Itulah kenapa Allah berfirman di pembukaan surat Al-Ankabut. Allah mengatakan, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Padahal Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka, supaya Allah melihat siapa mereka di antara mereka yang benar imannya, siapa yang dusta. Justru Allah membedakan mukmin dan yang bukan mukmin, walaupun sama-sama ngaku nih. Allah ngebedainnya dengan apa? Dengan ujian.
Bagaimana ketahuan? Salah satu ketahuannya adalah siapa di antara mereka yang ketika ujian itu dialami, lalu dia mengingat Allah, diingatkan dengan nama Allah, tiba-tiba hatinya menjadi tenang. Bukan tidak menangis karena air mata itu rahmat dari Allah. Bukan tidak mengaduh karena mengaduh itu natural, manusiawi, tapi dia tidak mengeluh. Mengaduh dan mengeluh sesuatu yang berbeda. Mengaduh spontan, ketika kita sakit, kita akan mengatakan itu mengaduh. Mengeluh lebih daripada mengadu. Dia mengatakan, apa sih maunya Allah? Udah gak ada lagi harapan. Udah selesai hidup saya. Akhirnya cari tower, naik atas tower, loncat, nyangkut pula di kabel listrik, gak meninggal. Tanggung gitu kan ya. Ini namanya mengeluh. Dan kalau mengeluh, berarti ketahuan iman kita kepada Allah itu masih lemah. Dan jangan-jangan kita belum diterima sebagai mukmin. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, yuk kita coba tajdid, kita coba perbaharui iman kita sampai ke tingkat ketika kita mengingat nama Allah, hati kita menjadi tenang.